Program Kampung Iklim siap bisa lestari. Program Kampung Iklim Siap bisa lestari. Baik, kepada narasumber Pak Sunarto dan juga moderator kami persilahkan. Tadinya saya membayangkan malah dari masyarakat. Jadi daerah semua. Selamat datang di Jakarta. Saya juga salah ini juga. Saya pikir itu apa ibu-ibu menjelang pensiun. Jadi kayaknya ada yang belum nikah. Ada yang belum nikah. Nah, kalau nggak Alban satu lagi Pak. Pak Hadi, ini kenapa cowok semua? Kalau di daerah Bandung kan asik tuh, yang nomor saya Mbak Livia, atau kan Mbak Livia? Provinsi ya, provinsi ya. Jadi dapat daerah itu serasa dibina oleh Jadi ada cerita saya waktu kemarin ke Bandung, provinsi diundang, saya itu tak bela-belain membawa pepaya yang saya petik dengan cuma Venus. Misalnya nih, Bapak nanam kangkung, tapi yang promosi Bapak sendiri bukan kangkungnya. Menarik. Betul ya? Tapi kalau kangkungnya belum ke provinsi, terus Mbak Livia tolong dong pegangin kangkungnya. Nah ini kangkung ya, oh langsung. Kangkung itu luar biasa, padahal yang lihat kangkung itu yang pegang. Viral langsung, jadi jurus itu dipakai baik promosi lokasi wisata, mungkin ada air terjun, mungkin ada mata air, pemilihan sampah, tadi awal sungai tadi patroli sungai, mana ya patroli sungai? Karena anak sekarang tuh banyak yang senang bunuh diri. Apa ini? Langsung gara-gara pembantu saya laporan kerja itu magonnya keluar satu, yang apa keluar. Jadi kalau sudah ibu ya lihat ada pohon buah di halaman, lihat ada ulatnya satu, apa yang direkomendasikan oleh dia? Bang, mungkin nasibnya sama ya Mas. Itu sangat sangat keren iklimnya karena ketinggian dari 700-an sampai 1000. Ibaratnya kalau keringat dikit-dikit sejuk lah. Kalau di Jogja mau mirip itu ya wisata Kalura. Suasana dinginnya itu seperti itu. Bandung, kalau Jawa Tengah ada Wonosobo, ke bawah sedikit kenal. Ini dataran tinggi dan ternyata miring ke selatan. Betul ya? Jadi miring ke selatan. Miring ke selatan ini berarti dapat sinar mataharinya tidak begitu maksimal. Paling maksimal nomor satu itu kan miring ke timur, miring ke utara, ke selatan, ke barat. Sejujurnya andai kan miring ke utara, sumuk. Karena matahari kita ini kan selalu berada di sisi selatan khatulistiwa, jadi sering dapat matahari yang paling banyak di sisi utara. Sedikit ilmu juga. Dataran tinggi pasti curah hujan tinggi, airnya juga melimpah. Tapi itu kan bicara idealis, idealnya. Sekarang masalah kan banyak betul kan orang ketimbun 5-10 orang meninggal di situ. Dan masyarakat kita hobinya apa? Ketika ada masalah mencari kambing yang kita sampai sini. Jadi kita itu paling hobi menyalahkan pihak lain, termasuk di lingkungan. Lingkungan itu dari pengamatan saya, kalau turunnya pelan-pelan itu belum jadi masalah. Padahal sudah banyak. Coba cek di Bandung deh, sumurnya makin dalam atau enggak. Yang kedua, semakin permukiman padat berarti jarak antara sumur dengan septic tank makin dekat. Fakta
tadi Ekoli dan teman-temannya makin mendekat. Tapi orangnya kan belum muntah-muntah, belum mati, jadi nggak jadi masalah. Disadari atau tidak, sekitar rumah kita sudah berubah ke air galon. Betul ya? Loh, betul ini kan air air. Kok nggak minum dari air? Belum. Apalagi Bandung yang padat. Mungkin jarak antar rumah, ukuran rumah di Bandung mungkin berapa meter? Karena saya kota Cimahi masih rumah di sana. Hutan buatan tuh kok ya? Hutan buatan itu syaratnya kan hutan itu berapa sih? Menurut aturan 2 hektar apa sekitar? 2,5. Terus faktanya? Makanya berapa? Adanya berapa? Ada di sini. Orang Jogja ini yang sering pohon-pohon itu jadi sering dibongkar. Malah saya kadang-kadang salut itu dengan Jakarta di bawah jalan layang, di bawah itu penghijauan itu jalan itu luar biasa. Di Jogja itu banyak yang kalau ada itu tinggal yang di kebun-kebun penduduk. Atau paling hanya beberapa pohon yang menuju dekat Prambanan itu ada itu sedikit. Bantul juga. Lanjut. Nah, ini hanya sekedar gambar untuk pemantik saja. Ini mungkin tidak di Jawa. Kalau Bandung nggak harus di Jawa. Sudah, walau pulaunya sama. Saya nggak tahu ada masalah apa dulu. Kita mau mewariskan kayak gitu, kakak cucu, enggak kan? Dan faktanya satu rumah per hari berapa kilo Pak? Ibu yang biasa ngantongi, bukan ibu yang masalah sampah ya, sama dari semangat yang rajin ngantongi itu. Dan kesalahan pertama dalam pemilahan sampah itu dimulai dari dapur. Kok bisa Pak? Kalau ada sisa nasi, sayur, cara buangnya bagaimana? Dimasukin ke recycle, diikat baru dibuang. Dan terus nanti dalam ketika sudah numpuk, milahnya gimana? Apa petugas pasukan kuning itu buka satu-satu gitu? Bisanya gitu. Iya kalau sayurannya baru pagi-pagi. Betul kebetulan ketemu kresek yang sayurannya itu udah 2 minggu yang lalu. Wah, komposisi, amonia dan sebagainya. Next. Bahwa masalah sampah itu Anda mau lajang, mau duda, janda, istri 1, istri 2, sudah punya anak atau belum dan sebagainya itu masalah sampah, masalah lingkungan adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah itu urusannya yang mengelola sampah. Semua. Memang pasukannya berapa Mas? Cimahi berapa? 174. Penduduk Cimahi berapa? 600.000. Nah, kalau 600.000 yang melanggar 50% aja. Enggak mungkin itu kan. 167 menangani. Kalau 300.000 melanggar dari kalau. Artinya apa? Semua harus bergerak. Dan DLH, KLHK, dulu namanya KLH, saya dapat perjalanan dari staf menteri dulu bilang, Mas, namanya Kementerian Lingkungan, namanya DLH, itu sebenarnya kan urusannya bukan masalah taman, sampah bukan. Itu sebenarnya urusannya hanya satu, urusan manusia. Makanya teman-teman yang di DLH itu harus khotbah sesuai seperti ahli agama. Tapi lingkungan, ayo kita milah sampah, ayo kita jaga ketertiban, ayo menanam pohon, ayo nyiram tanaman. Harus dibiasakan dan bayangin Cimahi seperti ini ya. Dulu saya kan belum kesana. Kemarin tak pikir masalah baru mau udah kesana gitu loh. Saya sudah ngapalin bahasa Sunda. Alele. Tahun 2000 saya itu raja jetting dan salah satu koloni tempat jetting adalah Bandung. Jadi saya pernah main ke Bandung, naik kereta ekonomi zaman dulu yang masih belum ke kampung. Lucu-lucu ke Jogja ini banyak makan itu makanan yang nggak level buat kita, tapi bagi mereka itu sangat menarik. Tahu kopi kelopok kan? Sama nggak? Itu makanannya cuma teh, kopi, pisang goreng, sama sayur lodeh, udah sambal terasi, selesai. Jangan bayangin
mobil Jakarta keluar apa yang antri bisa 2 jam. Baris kayak antrian apa itu hanya demi ngambil nasi gitu. Apa ada peletnya atau apa? Yang dicari karena pengen makan di tepi sawah, suasana sejuk. Cimahi kan sejuk ya, atau panas Pak? Iya, karena 60-600 ribu tadi rumah semua aja kan. Kan kota kecil kan itu. Next. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bicara lingkungan itu simpel. Lingkungan itu sebenarnya intinya hanya nanam pohon. Bagaimana kita terlindung di bawah pohon. Selesai. Tapi ternyata menanam, memelihara itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Di KLHK bagian penanaman itu berbeda. Ya. Terus nanti ada bagian penataan, ada bagian pemasarakatan, itu macam-macam. Di DLH mungkin ada bagian lain. Coba saya tanya, di sini siapa yang mengurusi masalah bibit tanaman? Tanaman apa? Nah, kan tanaman itu ada asalnya. Tanaman lingkungan, tanaman pertanian, perkebunan, tanaman kehutanan. Tanaman DLH itu ada sendiri. Bukan saya yang tanaman-tanaman pinggir jalan yang blok kayu ya pokoknya nggak merusak jalan yang kira-kira itu bukan. Kalau saya malah pecinta tanaman kalsem, alok atau yang di warung-warung. Cara paling efektif orang lebih pemanasan. Ini kayaknya auranya sudah mulai harus saya keluarkan ini. Karena nantinya saya kasih kuis apa bedanya laki-laki dan wanita. Nah, lanjut aja karena ini yang di depan saya kan pintar-pintar ya. Nah, PHBS intinya bersih nggak bau. Ya, apalagi di Bandung tuh katanya nggak mandi nggak bau ya mas. Betul bau ya. Karena Bandung sekarang panas. Tahun 2000-an dulu masih asing banget. Next. Nah, mendapatkan tugas juga dari wali kota Cimahi dan Bapak Wisata untuk mendampingi. Kebetulan saya kebagian tugas di RW 5 Kelurahan Cibaru, Cimahi Selatan. Untuk yang nomor 1, potensi sumber daya manusia. Ini mohon maaf kalau kurang pas datanya, tapi kurang lebih ini beragam ya Pak, dari mulai PNS, TNI, Polri, ada pensiunan juga ada beberapa pekerja swasta, pendidikan itu rata-rata SMA dan sarjana, beberapa S2, sisanya SMA, SMP dan juga ada yang tidak sama sekali dengan sekolah masih ada beberapa sedikit bagian sedikit. Kemudian yang nomor 2, potensi sumber daya alamnya ini berupa perkotaan Pak, bisa dibilang atau bisa dilihat bahwa ini gang begitu ya yang cukup padat penduduknya. Kemudian tapi saya lupa beberapa tepatnya jumlah penduduknya, tapi yang pasti gang begitu ya dan penduduknya cukup padat. Kemudian yang nomor 3, permasalahan yang dihadapi sama seperti hampir sebagian besar perkotaan padat. Pertama tentu RTH sangat terbatas. Kemudian karena ini kemarin pendataannya terkait sampah begitu Pak ya, memang fasilitas untuk tempat pembuangan sementara sampahnya mereka tidak ada, begitu yang mereka tidak punya. Kemudian walaupun gerakan atau ini dalam gerak Kopipa pemilahan sampah begitu mereka belum optimal. Jadi memang problemnya seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah dipilah tapi belum semua gitu ya, masih belum semua warga, hanya baru beberapa saja yang sudah melakukan pemilahan sampah. Dan benar yang Bapak sampaikan tadi, ada petugas lokal di mereka gitu ya, bukan petugas LH yang masih mencampurkan sampah setelah dipilah karena memang jadwalnya terbatas. Kalau kita di UPT sampah Pak di Dinas Agak itu ada hari organik dan hari residu. Itu kan setiap hari Pak, dalam seminggu itu ada 7 hari jadi sampah, harus kali sampah. Sedangkan mereka itu misalnya diangkut sampahnya 10 kali, jadi tidak match dengan jadwal kita. Kemudian itu permasalahan yang dihadapi. Kemudian kegiatan yang sudah dilakukan seperti saya sampaikan tadi, mereka sudah mulai melakukan pemilahan. Para
dan juga Bapak sampaikan tadi ibu-ibu juga sudah mulai Pak begitu ya melakukan inisiatif gitu. Kemudian mereka bekerja sama dengan RW yang sebelahnya untuk ada satu area di TPS. Walaupun tadi pemilahannya belum optimal dilakukan. Kemudian untuk rencana ke depan kemarin itu kita lihat di sana karena wilayahnya gang begitu baik, saya tertarik itu untuk memberi saran ke mereka kemarin itu membuat biopori di sepanjang gang itu karena itu sangat paling memungkinkan. Ya, kemudian yang kedua dengan adanya kita pembagian hari organik hari anorganik akan kita arahkan Pak sebenarnya supaya mereka pemindahannya dilakukan secara optimal. Nanti kita akan cukup pola, terutama dengan pola retribusi yang sekarang perdanya sedang dibahas. Untuk yang jemput bola itu ada tarif tertentu tapi bisa dilakukan kan kalau selama ini mereka harus mengadakan sendiri. Dan yang terakhir sekali Pak, kebijakan dari kepala dinas akan memberikan motor sampah. Jadi kita akan mendapatkan bantuan motor sampah. Nah, motor sampah yang eksisten milik kita ini akan kita perbaiki dan diberikan ke mereka sehingga tidak ada alasan lagi mereka kesulitan untuk mengangkut sampahnya. Terutama misalnya sudah dibilang untuk lubang sampah misalnya. Mungkin itu Pak. Ini buat semuanya ya. Masyarakat itu baru akan meniru kalau ada yang memberi contoh. Oke? Dan yang memberi contoh itu harus yang di dekat mereka. Artinya mereka bisa lihat sendiri, pegang sendiri, datang sendiri. Maka kuncinya adalah apa? Teman-teman bukan teman-teman yang praktek di situ. Kan pegawai kantor nggak mungkin tiap hari datang ke situ, tapi cari tokoh orang yang bisa memberi contoh kebaikan di situ terkait lingkungan. Kalau sampah ya sampah tadi. Ya, catatan satu. Catatan kedua, saya selalu menggaungkan bahwa TPA itu tempat pemilahan sampah atau tempat pengelolaan sampah itu berbasis desa kalau di kabupaten, tapi kalau di kota berbasis RW. Jadi bukan di TPA akhir di kota, bukan. Tadi masalahnya sudah saya jelaskan ya. Kalau sudah menumpuk di kota, truk datang nggak sebanding dengan pasukan kuning yang memilah mau kayak apa, muntah, kalah. Harus di tingkat RW. Tapi membuat pemilahan di tingkat RW itu tidak gampang. Biasanya ada tentangan, misal karena bau. Jadi kan kalau sampah lama nggak dipilah itu timbul bau. Maka pemilahan itu di tingkat RW caranya bagaimana? Misal nih Mas ya, saya ide saja. Sediain misalnya tong-tong komposter 20 biji untuk RW itu. Kan nggak mahal. Satu komposter paling hanya 200.000. Yang biru-biru itu loh. Yang tadi kalau gambar yang tadi bisa diperlihatkan. Nah, saat di RW ada iuran nggak tiap rumah? Saya aja di rumah per bulan 60.000 misalnya. Di kota itu gampang ditarik iuran. Yang susah ditarik iuran itu di desa karena nggak biasa ada tarikan dan tarikan kadang 5.000 aja kadang-kadang bisa susah. Nah kalau kota itu tertib, kalau ada tarikan berarti kan ada biaya untuk bayari mereka yang ambil dan termasuk mereka yang memilah. Jangan berpikir idealis dulu bahwa satu Cimahi bisa. Cari percontohan dulu, 5 lokasi misalnya. Buktiin 5 lokasi itu nanti jadi zero waste misalnya. Gak usah zero banget lah. Kira-kira paling nggak 50% terkurangi sebelum dikirim ke tempat lain. Bisa membangun lingkungan di lokasi di RW. Tulis, saya nggak perlu tahu. Kalau belum ya tulis belum. Saya nggak ketemu Pak. Tidak selalu Pak RW loh ya. Tidak selalu. Karena tokoh itu bisa kiai, bisa mantan preman, bisa tatoan, bisa mantan geng motor, siapapun. Bandung kan terkenal itu. Betul. Bisa tokoh formal, ada enggak? Atau tokoh informal. Kalau itu ketemu, teman-teman ya, ke komunitas itu, satu RW itu, kelompok apa yang paling aktif? Dari situ ada mendorong. Betul, ya itu istilahnya bisa mendongkrak lewat orang-orang yang bisa mempengaruhi gitu.
yang artinya ya kan sekarang banyak yang artis Instagram gitu ya, ataupun misalkan ada ketokohan yang memang misalkan bisa mendongkrak di lokasi tersebut, dan juga bahwa lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama, dan juga untuk bisa mengatasi gas rumah kaca ini yang paling dikedepankan adalah vegetasi harus digalakkan. Saya dengan Pak Kopi sudah banyak curhat nih Pak Curcol, bahwa kemarin dari hasil yang dari Kota Magelang ternyata memang betul yang Bapak sampaikan itu, bahwa memang wah itu Pak dari apa istilahnya tanaman pohon-pohonnya juga itu sangat istilahnya konservasinya gitu Pak ya. Dan terus juga kolaborasi juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Terus juga tokoh yang bisa mempengaruhi juga harus bisa kita ketahui dan kita kenal lebih dekat. Dan terakhir adalah pemberdayaan harus ikhlas, mungkin itu ya Pak ya kuncinya. Jadi jangan sampai ketika sudah maju yang oleh kita didampingi atau yang kita bina, begitu mereka melupakan. Ya. Baik, mohon izin sekali lagi ini ada penyerahan oleh-oleh nih dari Cimahi, mungkin buat narasumber maupun tidak banyak, mungkin ini hanya sebagai tanda mata. Supaya ingat Cimahi, jadi nanti mampir. Oh iya. Karena kita undang khusus ke Cimahi. Kita foto bersama.